Ustadz, bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang? Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad zakat menggunakan makanan pokok. Mazhab Syafi'i makanan pokok, mazhab Maliki makanan pokok, mazhab Hambali makanan pokok. Lalu yang membolehkan uang mazhab Hanafi. Dalilnya ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka kaya hari ini. Semalam mereka ngemis, kemarin mereka ngemis, buat hari ini mereka kaya cukup, nggak minta-minta. Lalu kamu kasih dia beras, dia nggak minta. Kalau dikasih uang, dia nggak minta juga. Maka beras dengan uang sama, cukupkan dia. Oleh sebab itu maka Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mengatakan, walaupun Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i, tapi kata beliau, saya lebih condong cenderung memilih mendapat Hanafi. Karena untuk tahun ini, masa ini, zaman ini bagus pakai uang. Kenapa zaman dulu pakai beras? Kenapa zaman dulu pakai gandum? Karena zaman itu sistem ekonominya barter. Kalau kita berikan beras ke fakir miskin, beras 3 goni. 3 goni beras bisa diganti dengan kain, bisa diganti dengan baju. Karena zaman itu pakai barter. Sekarang kalau kita kasih beras sampai 3 goni, beras tidak mungkin bisa diganti baju. Apa mungkin dia ke mall bawa beras? Beras akan dia jual lagi ke warung dengan harga murah, dia rugi 2 kali. Oleh sebab itu yang mau bayar pakai beras makanan pokok silakan, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang mau bayar pakai uang silakan, mengikut pendapat mazhab Hanafi. Dalam kitab Safinatun Najah, berdiam bertempat dalam masjid dalam keadaan haid haram. Bagaimana di musola? Kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami'. Masjid Az-Zikra ini masjid apa masjid jami'? Masjid jami'. Masjid Jabal Nur, masjid jami', karena ada sholat Jumatnya. Adapun musola, langgar, surau, itu masjid karena ada 5 waktu. Masjid-masjid yang ada di kantor tidak masjid karena subuh, isya, maghrib nggak ada orang yang sholat. Banyak security tidur. Ada juga yang sholat Pak Ustadz. Iya, ada yang sholat sebagian. Oleh sebab itu kalau ada sholat 5 waktu, masjid. Ada musola, surau, langgar dekat rumah ibu, dekat rumah bapak, maka berlaku hukum masjid. Boleh iktikaf di dalamnya, dapat pahala iktikaf. Dan kalau masuk ke dalam sholat sunat tahiyatul masjid, jangan usolli sunatan tahiyatul surau, usolli sunatan tahiyatul langgar. Orang Jawa dilanggar nggak mati. Ustadz, menurut hadis yang sahih, puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Dua-duanya sahih. Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'ithtu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fi'il a'mal, amal selama sepekan diangkat pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Yang puasa Senin Kamis bagus. Puasa Daud, habbus shaum ilallah shaumi Daud, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa makan, puasa makan. Kenapa Daud? Kenapa bukan Isa? Kenapa bukan Yahya? Kalau Nabi Yahya puasa maklum, istrinya nggak ada. Kalau Nabi Isa puasa maklum, istrinya nggak ada. Nabi Daud istrinya 100, puasanya sebulan 15 hari. Ini yang istrinya 1 nggak pernah puasa sunat. Senyum-senyum Nabi Daud ngelihat dia. Ustadz, teman ana jika dia ditimpa keburukan yang mengejutkan dirinya, dia langsung refleks mengucapkan, oh Muhammad, oh Muhammad. Apakah hukum dari perbuatan teman ana itu? Berarti dia ngefans sama Muhammad. Cuman Muhammad mana? Kalau ngefans sama Muhammad bukan gitu caranya. Allahumma sholli ala sayyidina bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaik. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi tidak berselawat. Maka kalau ingat dia selawat, sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyak kreasi kita. Ada yang pakai selawat barat, salatullah salamullah, ada salatullah salamullah ala taha, macam-macam selawat. Oleh sebab itu banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli. Ustaz sendiri kalau sedang susah hati, risau, Ustaz baca zikir apa? Selawat. Susah hati, risau hati, banyak-banyak selawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan an wa asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat. Kalau istighfar cuma diampun dosa. Tapi kalau berselawat 10 kebaikan, 10 derajat tingkatan kemuliaan, 10 dosa dihapuskan. Oleh sebab itu saya lebih memilih banyak selawat. Tapi saya tidak menyalahkan kawan saya kalau dia sedang susah hati, dia zikir la ilaha illallah, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Enggak salah. Asal jangan putar musik lalu dia musik hanya akan mengundang setan ke dalam hati. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berzikir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Bagaimana salat ada 2 imam? Apakah diperbolehkan dalam satu masjid satu waktu? Karena waktu itu jamaah sangat banyak. Maksudnya jamaah kloter 2. Nabi salat, Nabi tidak pernah tergantikan jadi imam. Nabi terus jadi imam sampai ketika dia sakit barulah jadi imam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Nabi jadi imam. Selesai Nabi salat, Nabi pulang ke rumah. Muaz bin Jabal duduk di masjid. Muaz duduk di masjid zikir. Enggak lama setelah itu datang orang kampung Muaz. Muaz, ya, kami belum sholat, kami mau sholat, engkau jadi imam ya? Ya. Muaz jadi imam, orang kampungnya jadi makmum. Itulah dalil sholat kloter 2. Tapi dengan syarat sholat yang pertama sudah selesai. Jangan buat sholat tandingan. Kalau kamu masuk lihat ada orang sholat, ikut bareng dengan dia. Jangan buat sholat tandingan di belakang. Bila seorang ibu sudah tidak punya suami dan mempunyai anak, sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia pergi meninggalkan rumah untuk uzlah, i'tikaf ke masjid, mencari ilmu agama. Apakah berdosa ibu tersebut? Tidak. Apakah tindakan ibu tersebut benar? Benar. Saya ulang lagi, ibunya apa anaknya nih? Bila seorang ibu sudah tidak bersuami, ya, mempunyai anak laki-laki, sudah dewasa dan berkeluarga, pergi meninggalkan rumah, yang pergi ibunya apa anaknya? Dan i'tikaf ke masjid untuk mencari ilmu agama, berdosakah ibu tersebut? Bisa dihadirkan guru bahasa Indonesia di sini? Kalau yang pergi ibu tersebut i'tikaf, dia tidak berdosa. Dalilnya mana? I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaksanakan i'tikaf. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi i'tikaf. Itu dalil perempuan yang suaminya sudah meninggal, dia tetap boleh i'tikaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sekarang kalau anaknya yang pergi i'tikaf, apa hukumnya? Ya boleh. Orang tuanya di rumah, ada yang jaga. Dia pergi i'tikaf. Laki-laki yang soleh, yang baik, yang akil balik, bagus i'tikaf. I'tikaf. Anak-anak dibawa untuk i'tikaf, membiasakan diri, boleh. Kapan mulai i'tikaf? Kita ini sekarang i'tikaf. I'tikaf katanya mesti sehari semalam Pak Ustaz. Mazhab Maliki mesti masuk siang, keluar malam, menyatukan siang dan malam 24 jam. Itu mazhab Maliki. Yang paling enak i'tikaf mazhab Syafi'i. Gimana mazhab Syafi'i? Sejenak lebih lama dikit dari rukuk, itu sudah i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 sudah dianggap i'tikaf. Jadi kita selama di masjid ini tadi, dari mulai akad nikah sampai tausiah sampai tanya jawab, lebih kurang 2 jam kita di sini, itu sudah dianggap i'tikaf. I'tikaf itu lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik. Nabi i'tikafnya kapan?
sore 20, ini 20, sore 20 Nabi masuk, keluarnya sore 30 di akhir Ramadan. Riwayat pertama. Riwayat kedua, sore 20 Nabi masuk, keluarnya pagi Idul Fitri baru keluar ke rumah. Itu etikaf yang paling bagus. 24 jam kali 10 hari, 240 jam, the best, mantap.